musim lalu kan nggak ada degradasi. Di bawah itu Iya. ada Rans, ada Dewa United, lalu ada satu lagi siapa? Satu lagi PSS Sleman. kalau nggak salah. PSS Sleman betul. Nah, dari 3 tim terbawah itu siapa kira-kira pelatih yang bakal dipecat duluan? Tadi kata lo nggak nyebut nama. Welcome back to Discord. Diskusi olahraga bareng Rais. dan Donzo. Atau nggak Alexis? Enggak, gue tadi agak tahan sebentar habis makan. Habis makan. Kenyang. Habis makan. Liga Indonesia akan mulai di bulan Juli ini. Ya. Namun sudah ada kepastian pelatih asing ada 14 orang. Banyak ya? Luar biasa ya. Banyak ya? Sangat-sangat mayoritas. Iya, Dan ada iya. 4 kabarnya. Sisanya Emang 4 pelatih lokal. Bersama kita udah datang ke tengah-tengah kita Bang Yuke. Yo. Jaminan penontonnya yang suka-suka. Suka komen maksudnya. Jadi dengan jumlah yang sangat-sangat jauh ini 14 banding 4 dari 18 tim yang bertanding. Ada apa dengan kualitas pelatih lokal? Kayaknya sih udah jadi apa ya, kelaziman ya. Setiap musim pun ya. juga selalu dominan pelatih asing kan. Ya tapi ini paling banyak kayaknya. Iya. Musim lalu sempat ada lokalnya sampai 9 ya. Termasuk yang betul. caretaker belakangan kan muncul kan. Yep. Nah sekarang ini sepertinya sudah definitif menjelang musim baru. Ini kan sudah pelatih yang confirm ya. Asingnya 14 ini sebetulnya sudah mengcapture tentang kebutuhan klub-klub setempat untuk bisa berprestasi. Kan tuntutan pelatih pasti kan prestasi. Betul. Kan? Terus terang suka nggak suka memang pelatih asing kita tutup dulu tentang CV-nya, mereknya udah asing gitu kan. Oke. Jadi itu udah salah satu daya tarik Nilai jual. nilai jual. Karena kalau pelatih asing biasanya mereka CV-nya udah internasional kan, udah kemana-mana pengalaman, terus kemudian prestasinya pasti nggak sembarangan gitu. Kalau lokal kan ya sekarang yang sudah mengantongi lisensi pro itu kan sekitar 20-an paling ya, 21. 20-an. Ya, sekitar tambah lagi yang kemarin di Turki itu. Lain itu lain. Yang pertama, angkatan pertama. Angkatannya Indra Safri Safri dulu. Berarti sama 20 kemarin berarti bisa 40-an lebih. Iya, sekitar 40-an. 40. Jadi yang masih ngantri itu yang kemarin pas kursus di Turki itu ya. Yang Fahri terus Eko. Ada Francis Wewengkang juga. Bima Sakti termasuk. Segitunya pelatih lokal kurang begitu dipercaya. Menurut lo kenapa? Begini ya, ini balik lagi ke kebijakan dari klub masing-masing. Mereka kan pasti punya target. Melihat klub-klub lainnya biasanya ikut nih. Biasanya kayak gitu, ada yang kayak gitu tuh. Biasanya ikut tren pelatih asing semua gitu. Padahal kan sebenarnya belum tentu juga pelatih asing terutama yang baru ya, yang baru ke sini itu bisa memberikan jaminan bisa mengangkat tim gitu. Ya kita lihatlah musim lalu lah, banyak pelatih asing baru juga sebenarnya datang ke sini tapi kurang begitu ngangkat performa. Salah satunya pelatih asingnya Rans. Iya, salah satunya pelatih asingnya Rans. Nah, itu yang sama Dewa juga. Sama Dewa dari juga. Kering kan sebenarnya CV-nya kan luar biasa itu. Tapi ternyata ya nggak bisa instan juga kan. Iya, betul. Karena emang di tengah musim juga kan agak sulit. Nah, kalau Bang Yuka selain popularitas, selain asing tadi, merek casing. Iya, casingnya. Apa sih yang dibawa sama pelatih-pelatih asing ini? Ya dengan pengalaman yang mereka miliki, dengan jam terbang mereka melatih klub-klub di luar negeri, ya pasti dimensinya beda. Mereka tentu sudah banyak mengalami istilahnya situasi-situasi yang berbeda-beda. Yang diharapkan itu mereka adaptasi cepat, terus apalagi nih kalau Indonesia kan dari ranking liganya aja kan boleh dibilang buncit lah. Mestinya dengan datangnya pelatih asing, pasti mereka kan melatih di tim-tim ataupun di liga-liga yang di atas kita. Harapannya pasti para pemilik tentu bisa mentransfer knowledge dan paling penting prestasi gitu. Kadang-kadang CV kan tadi Rais katakan nggak menjamin ya memang terbukti gitu. Karena ini Liga Indonesia liga yang berbeda juga. Walaupun rankingnya di bawah tapi tantangannya kan nggak kalah kenceng ya. Pressure-nya, tekanannya gitu nggak kalah kenceng. Gitu. Terakhir juara pelatih lokal tuh kapan sih? Janur ya, 2014 YSL. Bersama Persib ya? Iya, bersama Persib itu jauh. Berarti kan 9 musim lah ya? Lama sekali. Lama lah. Lumayan lama. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi tantangan ya. Harusnya pecutan sih. Dalam arti bagi pelatih lokal gitu. Sekarang delegasinya, wakilnya ya tinggal 4 gitu, pelatih lokal gitu. Berarti kan yang diharapkan bisa menjadi
apa ya, tonggak balik lagi klub-klub bisa mempercayai pelatih lokal, berarti dari 4 ini bebannya gitu, bisa dibilang sekarang ya gitu. Jadi kita harapkan ya mungkin seluruh pelatih lokal di Indonesia juga berharap pada 4 pelatih ini, dan memang sebenarnya 4 pelatih ini mungkin ya 3 lah yang udah punya ini ya, Coach RD, terus kemudian Coach Aji sama Coach Joko Susilo yang punya pengalaman ya. Kalau Agus Sugeng kan baru musim lalu gitu, terus nerus nih sampai musim depan katanya tadi yang gue dengar itu bersama Bayangkara gitu. Nah ini apa namanya, menjadi sebuah beban juga sebenarnya bagi pelatih-pelatih itu untuk memberikan pembuktian gitu. Kalau gue lihat selain apa namanya beban prestasi klub, tapi juga beban course-nya mereka sebagai pelatih lokal. Gitu. Ini juga sih Donzul dan juga Rais, kita juga harus fair yang lihat ya persentase secara jumlah pelatih lokal kita yang berlisensi APRO itu kan sedikit itu. Jadi kehambat sama kriteria itu juga gitu loh. Dari 20 misalnya 4 atau 5 sudah ada di Liga 1 itu sebenarnya persentasenya udah bagus. Lumayan ya. Lumayan ya. Ya dari kalau misalnya 20 katakanlah yang sudah lisensi 20% berarti. Ya kan 20% kan itu udah lumayan gitu. Jadi harus fair juga. Kalau semakin banyak pelatih APRO-nya, seyogianya kesempatannya makin terbuka untuk mereka ngelatih di atas. Betul. Karena kan sebetulnya pelatih-pelatih yang sekarang sedang meniti APRO untuk season kedua itu kan pelatih-pelatihnya juga punya nama, punya pengalaman, punya prestasi juga. Kayak misalnya Fahri Husaini, ya kan, dia udah terbukti juga bersama timnas usia muda. Terus Eko Purjianto yang kemarin bawa Solo promosi. Itu kan artinya kalau mereka udah APRO gitu, barangkali kesempatan mereka untuk bisa menggantikan. Kan ada fase transisi. Mungkin mereka nggak bisa langsung masuk duduk di depan kemudi saat starter liga dimulai. Tapi mungkin dia bisa jadi caretaker untuk menggantikan pelatih asing. Karena gue yakin pelatih asing yang sekarang jumlahnya mayoritas pun, ini pas menurut gue ya, nanti juga menjadi kloter pertama yang dipecat-pecatin tuh. Karena biasanya gitu. Setuju. Karena musim lalu pun juga tuntutan pelatih asing kan tinggi. Kalau mereka enggak deliver, ya langsung sikat-sikatin kan. Gitu. Jadi ya jangan terlalu terjebak sama jumlah juga sih. Yang penting menurut gua harus kasih kesempatan begitu. Mudah-mudahan mereka lulus APRO ini. Let's say di paruh musim mereka udah bisa setir kemudi di Liga 1. Mereka punya kesempatan. Jaga-jaga nih pelatih asing udah ada yang siap di Depak, mereka masuk. Soalnya itu sih karena kalau dikasih kesempatan sebenarnya kita juga nggak kalah ya, kayak RD ya. Bayangin aja bolak-balik tuh RD tuh. Ke Barito, terus sempat keras balik ke Barito. Gitu. Karena memang dia yang punya pengalaman dan lebih dulu ngantongi APRO kan. Betul. Terus juga sama kayak Janur, kesana kesini. Ya kan akhirnya ada dia lagi gitu. Betul. Terus sebelumnya juga kan Neil Maizer ya. Kan sedikit pilihannya. Jadi kadang-kadang di 5 klub-klub itu juga mau ngambil pelatih lokal pun juga terbatas lisensinya. Akhirnya lu lagi gitu. Tapi itulah dinamikanya dan kenyataannya begitu gitu. Tapi kalau terkait dengan antara pelatih asing dan pelatih lokal, pengetahuannya menurut lu jauh nggak sih secara kualitas? Artinya gini ya, kan kita tahu bahwa tadi Bang Yuke bilang siap-siap nih pelatih lokal untuk menggantikan kalau dia pelatih asing nih goyang nih jadi kayak inval di negeri sendiri kan. Kalau gue mengenai seperti itu, tapi kalau menurut lo sendiri kalau pelatih lokal sama pelatih asing kualitasnya misalnya lu ambil angka lah 1:10 berapa sih kira-kira? Perbedaannya? Wah, gue masih di kisaran. Sekarang kalau ngomongnya masalah pengetahuan ya gitu. Harusnya sih para pelatih kita terutama yang udah APRO ini masih tetap update. Mereka tetap belajar terus gitu. Ada tentang perkembangan sepak bola yang baru gitu. Cuma bedanya kan mereka ini tidak punya pengalaman di luar negeri. Tidak sebanyak pengalaman terutama yang APRO ini kan banyak juga ya sebenarnya pelatih-pelatihnya kebanyakan dari asisten nih. Dan belum jadi pelatih kepala tapi dikasih kesempatan untuk terus ngambil lisensi APRO gitu. Nah, ini kan apa namanya yang menjadi bisa jadi bahan acuan juga gitu. Kita nggak bisa serta-merta apple to apple juga gitu bandingin mereka gitu. Tapi yang jelas kalau gue lihat di sini balik lagi ke tadi kalau misalnya jumlah kuotanya lebih banyak di kita sebenarnya lebih baik dan harusnya dari PSSI ini juga memikirkan para pelatih yang APRO ini gitu. Sebenarnya kalau di luar negeri itu kan terjunnya ke level usia dini. Level usia dini gitu loh. Maksudnya level usia dini untuk membenahi dasar-dasar sehingga untuk ke profesionalnya kan lebih mudah pelatih-pelatihnya. Jadi kalau lebih banyak pelatih APRO harusnya kita bisa lebih banyak lagi mencetak pemain-pemain berkualitas dari dasar. Cuma masalahnya kan kalau di grassroots
Kan balik lagi ke duitnya. Duitnya. Iya. Lisensi Apro aja ratusan juta kan? 200-an juta Dua- setahu 200, gua. Iya, nyampe 250. 200 ya. 250. Iya, nyampe segitu gitu. Nah, makanya kan ini balik lagi ke oke, misalnya memang mungkin ada gitu SSB yang bisa apa namanya Ngegaji. ngegaji gitu, tapi kan nggak banyak gitu Nggak misalnya. banyak. Nah, ini yang harus dipikirin juga ketika dia tidak dapat klub di level 1, level 2-nya Iya. kayak gimana nih gitu. Karena kan katanya mau ada pelatih asing juga di Liga 2 kalau nggak salah. Iya, ya itu masih wacana ya. Kita Iya. tunggu aja nanti apa yang terjadi. Yang jelas kalau Liga 2 juga dibebasin, itu pasti habis itu pelatih-pelatih lokal. Pelatih Iya. lokal, Karena, iya. karena Liga 2 pun juga mereka pasti punya target kan, tim-tim itu Betul. untuk promosi kan. Benar. Iya. Dan lagi-lagi akhirnya merek jadi acuan juga kan. Iya. Nah, tadi berkaca tentang apa tadi Rai sempat singgung bahwa pelatih lokal kita juga nggak punya pengalaman internasional, praktis cuman RD doang Cuma yang RD. pernah ngelatih Di luar negeri Kelantan ya. nih. Dan tadi juga Rais menyinggung soal SSB yang harusnya pelatih-pelatih APRO ini kalau luar negeri itu lebih banyak turun ke bawah karena di sana tuh udah ribuan jumlah pelatih APRO-nya. Misalnya kayak Iya. negara-negara maju kayak Eropa, Hmm, Jepang aja udah berapa puluh ribu gitu kan. Nah, wajar kalau mereka karena banjir pelatih yang berlevel tinggi, terus kemudian mereka nanganin di bawah ya karena jumlahnya banyak gitu. Betul, betul. Dan sekarang sebenarnya kita udah juga punya kok pelatih sekelas SSB tapi APRO, Yoyo, Iyong Warrior. Iya, Iya. Itu kan iya, APRO. betul. Itu kan itu yang mesti kita angkat loh, Iya, bahwa iya. sebenarnya pelatih APRO itu nggak harus dan nggak jadi beban mereka setelah lulus kemudian nggak ngelatih Liga 1. Iya. Nggak usah. Iya, iya. Mereka sambil menunggu kesempatan itu, ya sebaiknya mereka juga turun ke bawah untuk mengimplementasikan apa yang mereka dapatkan di level Iya. tinggi gitu loh. Iya. Semakin banyak mindset ataupun kesadaran pelatih-pelatih APRO itu untuk ikut ngebina di akademi, itu yang menurut gue juga salah satu pondasi yang positif. Harus bisa diikutin sama yang lain. Tapi memang tadi seperti kita sempat bicarakan bahwa untuk ikut kursus pelatih APRO aja kan 250 juta. Itu Iya. paling sedikit loh. Benar. Sekarang mungkin valuasinya udah di atas lagi kan. Iya. Begitu mereka udah dapat lisensinya, ya pasti mereka kejar untuk balik modal lah. Benar. Cari kesempatan pelatih di klub yang Liga 2 atau Liga 1 yang mau pakai mereka daripada mereka ngelatih di bawah karena Iya. penghargaannya untuk pelatih APRO sangat sedikit. Nah, dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah. Bagaimana kalau pelatih-pelatih level APRO ini kalau mereka mau ataupun berkenan bertugas untuk melatih di level grassroots, disubsidi lah. Iya, betul. Itu jalan Jadi keluarnya. mengabdi ya. Mengabdi, Iya, mengabdi. gitu, buat ikatan dinas. Jadi harus ada sinergi tuh antara Berapa? Kemenpora misalnya sama PSSI gitu ya, betul. atau sama pendidikan. Kan itu kan Dikti termasuk apa ya? bagian Iya. dari pendidikan juga gitu. Iya, sejauh ini kerjasamanya kan baru di level C sama D kalau nggak salah. Iya, baru iya. level C sama D gitu. Ya, ini kan sebenarnya ya memang jadi Tapi itu PR juga biaya kursus doang ya sih. Oh iya, bayar kursus ya. Biaya kursus Di biaya doang. kursus, digratisin bukannya lah untuk gitu. dibiayain untuk dia ngabdi gitu. Iya, benar. Ya inilah yang harus menjadi solusi, harus dipikirkan juga sama PSSI nantinya gitu ke 4 depan. juta sama 10 juta ya. D itu 4 juta, kurang Iya, lebih 3 sampai 4 juta. sekitar segitu. C C nya itu 10 10 jutaan. juta, 8 sampai 10 juta. Iya. Tergantung nginep apa kagak. Tapi kalau ngomong-ngomong pelatih lokal berarti ada 4 pelatih lokal. Tadi dia disebut sama Rais, ada Joko Susilo dari Arema, Terus, lalu juga Rahmat ada Darmawan Barito, lalu ada Aji Aji Santoso Santoso Persebaya dan Persebaya dan terakhir Agus Sugeng. Agus Sugeng Rianto di Bayangkara. Bayangkara. Nah, kita bedah satu-satu nih. Ah. Getuk nih. Joko Susilo, Arema kenapa ya kira-kira Arema ngambil Joko Susilo? Apakah karena dia juga legenda Iya, iya. Arema juga apa gimana? Iya, dari zamannya dulu Galatama ya. Iya. Joko Susilo itu pertama. Kedua memang DNA-nya dia ini kan Jawa Timur banget. Iya. Dia sempat pegang akademi Arema malah sebelum jadi Iya. asisten pelatih di Arema. Oke. 11 tahun. Jadi kemudian sempat nangani Arema juga 2018 sampai 2020 kalau nggak salah. Iya. Sebelum datang Almeida ya. Jadi kalau sekarang dia balik lagi ya wajar-wajar aja gitu. Pertama lisensinya memang mumpuni. Mumpuni ya. Kedua emang pengalamannya bersama Arema nggak setahun 2 tahun ya, puluhan tahun bahkan kalau dijumlah dari dia sebagai pemain. Jadi wajar sih menurut gue kalau dia sekarang dikasih kesempatan lagi. Tapi ya kita lihat aja nanti apakah dari sekian kesempatan yang didapatkan Joko Susilo apakah kali ini dia bisa perform? Nah, itu kan yang pertanyaan biasanya. Ini Iya. pelatih lokal itu terutama kalau yang apa istilahnya akamsi anak kampung Iya. sini. Itu cuma jadi serep doang biasanya. Iya, Nunggu pelatih yang aslinya datang. Atau harga bisa kekeluargaan. Itu dia. Itu Itu juga dia. Iya, tapi kan yang diharapin dari Coach Joko Susilo ini adalah membangkitkan lagi Arema seperti yang sebelumnya sebelum kejadian Kanjuruhan. gitu loh. Yes. Ini yang paling penting sebenarnya, kedekatan itu, kultur, kemudian mungkin pendekatan terhadap para pemain Iya, yang ada iya. sekarang yang dibutuhkan adalah sosok Coach Joko Susilo gitu. Nah, ini
Makanya kan ya dia kan sempat jadi dirtek juga sebelumnya gitu loh. Walaupun Iya, akhirnya iya, tidak iya. ke Persik, Iya. terus balik Pernah lagi dikasih, gitu. iya, iya. Nah ini kan pengalaman yang dia punya dengan situasi yang sekarang dialami Arema ya gitu. Baik dari sisi mungkin tidak sewah musim lalu sebelum Iya. tragedi Kanjuruhan gitu Iya, kan. iya, iya. Adalah pilihan yang realistis Coach Joko kalau gue Iya. ngelihat. Sesuai dengan isi kantong. Sesuai dengan Sempat ke Pati juga kemarin. Yes, Iya, Pati. sempat. Gue sempat ke 2021. Sama-sama pas ketemu gue lagi di ya. sana. Ketemu ya. Gue 2021, sempat iya, betul. ngobrol juga soalnya. Nah kalau RD Is. Nah, Coach don't go. RD. Iya ya, RD Discord. Gue pakai kemarin Discord dulu tuh gua bakal Rahmat Darmawan gue kira. Nah kalau Coach RD, Barito Putra bolak-balik nih. Jadi menarik nih, gue dapat cerita dari Coach RD itu jadi pas Coach RD selesai dengan Rans gitu. Memang kan sebenarnya dia udah ditunggu nih Coach RD nih. Ketika Barito Putra tuh Terseok-seok. iya terseok-seok di papan bawah. Jadi sudah ditunggu. Tunggu tiba-tiba ya Coach RD kan selesai sama Rans. Di hari itu juga malamnya Coach RD cerita tiba-tiba Pak Hasnur telepon bosnya Barito. Ini yang pas Rans masih Liga 2 kan? Enggak dong. Udah Udah Liga Liga 1. Oh, udah Liga 1. Udah Liga 1 kan RD kan di Kato. Jadi di musim sebelumnya kan dia di Barito nyelamatin Barito. Nyelamatin Terus Barito. diambil sama Ran. Diambil sama Ran. Nah, abis sama Ran selesai kontraknya ditelepon dia sama Iya. Pak Asnur gitu. Betul. Jadi Amaran sebenarnya nggak selesai kontrak sih, diputus setengah jalan. Sebenarnya kan PR musim, nanggung sebenarnya kemarin tuh kan. Nah, akhirnya Coach RD ditelepon sama Pak Hasnur. Ya, Coach kapan selesai kontraknya sama Rans, gue diceritain gitu. Ya, tiba-tiba, waduh, kok bisa pas katanya. Ya udah akhirnya ngobrol. Ya sepakat lah itu. Jadi kontraknya 1,5 musim Coach RD. Kemarin kan setengah musim, terus 1 musim depan Iya, gitu. iya. Dan targetnya memang kalau gue ngeliat ya sebenarnya tuh nggak terlalu muluk-muluk Barito Putra untuk musim depan gitu. Kalau yang gue baca ya, kalau yang gue lihat gitu, dia perubahan emang oke lah, banyak juga gitu. Beberapa pemain pengalaman juga coba didatengin sama Coach RD dengan pemain dia. Tapi yang jelas Coach RD ini punya ikatan kuat. Pak Hasnur selaku pemilik juga sudah percaya dengan Coach RD gitu. Dan gue yakin sih para pemain yang ada di Barito ini gitu, dengan kemarin setengah musim dengan Coach RD yang bisa diangkat dari zona degradasi, akhirnya bisa terangkat posisinya gitu. Ya gue masih bisa lah Coach RD ini berbicara banyak musim depan gitu. Barito terutama ya, karena gue termasuk yang cukup menyayangkan ya Barito dengan skuad yang mereka miliki. Lokalnya lumayan juga loh kalau bisa dibilang. Pemain mudanya juga oke gitu yang mereka punya. Terus pemain asingnya sebenarnya harusnya bisa bersaing, tapi sayangnya nggak ngangkat kemarin. Ya beruntung Coach RD bisa memperbaiki itu dan diharapin musim depan ada perbaikan ya. Tapi dalam beberapa uji coba sih kemarin gue lihat belum memuaskan lah hasilnya gitu. Mereka kalah dari Bayangkara salah satunya kemarin. Oke, tadi udah Coach RD ke Agus Sugeng nih. Kan katanya nih kabarnya walaupun belum confirm Bayangkara jadi penampungan lah para pemain-pemain kelompok umur yang katanya nggak bakal dapat yang nggak dapat klub. Atau mungkin emang disatuin, nanti gue juga nggak tahu teknis seperti apa. Karena manajernya sama nih sama yang membawa kemarin medali emas SEA Games. Nah kalau Coach Agus Sugeng sendiri kemarin ya, maksudnya kan caretaker kan? Caretaker Paul Munster berarti? Bukan. Paul Munster kan sekarang udah di... Iya. Sebelumnya siapa sih dia? Pelatihnya? Sempat ini kan? Sempat Widodo Ceputro kok nggak salah. Iya, tapi udah ini ya. Kayak Kalau asing terus nggak perform juga. nggak perform. Nah, kalau Bang Yuka sendiri Agus Sugeng ini melihatnya seperti apa? Secara kualitas apakah Gue bisa sih nggak terlalu ngikutin ya CV-nya nih Agus Sugeng ya. Tapi kalau gue lihat sih ini cuman untuk backup aja sih sampai Bayangkara dapat pelatih yang pas, yang proper ya. yang proper. Karena sekarang waktunya udah mepet. Mungkin juga untuk nyari-nyari kan nggak gampang. Yang lokal yang tersedia sekarang sudah ada semua di tim-tim Liga 1. Mungkin yang tersisa sedikit ya, seperti siapa namanya, Nil Maizar ya. misalnya, Janur gitu kan ya, mungkin masih dalam pertimbangan. Tapi gue lihat sih kalau Bayangkara pas nantinya akan asing-asing juga. Jadi ini untuk duluan lah supaya jalan, karena kemarin juga Pak Marji kan sibuk ngurusin timnas. Iya. Jadi persiapan juga mungkin dari sisi manajemen agak telat gitu. Iya, karena keganggu juga ya. Dan kalau bicara tentang yang tadi Donzol katakan tentang penampungan, kesannya kayak pengungsi ya, penampungan. Nah soalnya kalimatnya itu Iya. klub pemain yang tidak mendapat klub gitu loh. Jadi kita tidak kesannya menit kayak bermainnya tidak banyak sih. iya. Mungkin akan sistem ada dipinjam atau memang kontrak permanen ya gitu. Jadi memang tidak mendapatkan menit bermain banyak di klub. Tapi kalau kayak begini caranya di Bayangkara kan juga belum tentu, karena banyak juga pemain Bayangkara kan yang oke gitu. Jadi bersaingnya agak sulit juga, tergantung kebijakan Bayangkara apa mau mereka melepas pemain-pemain yang sekarang ibaratnya itu
Pemain-pemainnya berkelas juga Iya. sebenarnya. Tapi kan itu sih ada kewajiban pemain U23 ya harus Itu main kan cuma babak satu. ya. Iya. Babak. Ya gue pikir sih itu wacana yang nggak laku ya menurut gue sih. Iya. Karena pemain-pemain yang lain juga kalau yang sudah Dititipin. terikat pasti juga nggak dilepas lah kalau Iya, kalau level benar. tim nasional gitu. Hmm. Kalau waktu itu Pak Marji bilang misalnya kalau pemain-pemain tersebut sudah terikat kontrak dan akhirnya nggak bisa gabung dengan Bayangkara, maksudnya pemain timnas U20 itu maka dia akan ambil dari tempat lain gitu. Iya. Artinya kan sama aja seperti seleksi lagi gitu kan. Iya. Ya tujuan dia nggak nyampe, artinya kalau ngumpulin the best youth player-nya ada di Bayangkara nggak nyampe juga. Dan yang kedua resikonya bahaya juga. Buat Bayangkara itu sendiri Iya, ya. ntar dia degradasi lagi. Iya. Mau nggak gitu kan? Gitu sih. Nah, terakhir nih yang bisa dibilang yang beberapa tahun terakhir bahkan awet ya, paling Iya. awet kayaknya di Iya, Persebaya itu Coach Aji Santoso. Iya. Nah, kalau Bang Yuke langsung deh Hmm. terkait dengan Coach Aji Santoso ini dengan track recordnya selalu bersama pemain muda dan banyak mengorbitkan pemain-pemain bagus juga, bahkan pemain asing kayak Marukawa kan juga sebelumnya Dia kan yang- bersinarnya Iya, di dia. sana kan. Ya, mengorbitkan namanya lah. Iya, Iya kan. itu gimana? Kita harus akui bahwa Aji Santoso sekarang pelatih lokal yang ada di top level ya. Dari yang kompetitif gitu, yang Iya. kompetitif. Dan kebetulan Persebaya memang memberikan keleluasaan ya, kebebasan untuk Coach Aji rekrut pemainnya langsung kan. Termasuk pemain-pemain mudanya juga dia pilihin sendiri gitu. Iya. Dan dengan pengalaman dia juga sebelumnya di tim nasional ya, mungkin itu juga memperkaya wawasan dia untuk bisa lebih tajam lagi dalam pendekatan taktik gitu. Dan cara main filosofinya memang istimewa sih kalau menurut gue si Coach Aji ya. Sebelumnya kan ketika ditinggal oleh Rizky Ridho dan kawan-kawan ya, Irianto gitu ya, dikatakan bahwa ini Coach Aji akan berat nih, bisa ngangkat Persebaya di musim yang ini, yang kemarin yang 2022-2023 untuk bisa kompetitif. Faktanya ujungnya kompetitif juga tuh. Iya. Jadi Masih artinya aman lah ya. sentuhan tangannya Coach Aji ini memang udah cocok gitu bersama Persebaya, dan menurut gue keputusan Persebaya mempertahankan dia ya tepat lah menurut gue. Iya, iya. Gitu sih. Benar-benar. Apalagi dia salah satu legenda Persebaya juga Iya, ya, walaupun iya. memang asli Malang ya. Yes, yes, yes. Asli Malang. Benar. Gue ingat banget pas kejadian dia pertandingan Arema lawan Persebaya itu rumahnya di iniin juga. Nah sekarang kan nggak ada preseason nih kayak turnamen Gubernur Jatim atau apalah. Iya, segala Kaltim, macam. ya, Kaltim bukan, apa ya. segala macam kan nggak ada nih, berarti kan berarti nggak ada ibaratnya pressure yang tinggi nih. Iya, iya. Karena biasanya kalau ikut turnamen ada target, Iya. ya minimal final lah atau apalah segala. Nggak akan ada lagi pemecatan sebelum musim dimulai, nggak seperti musim sebelumnya. Kalau lu ngelihat dari Rais ya, kira-kira nih yang bakal dipecat duluan, yang banyak, lo nggak perlu nyebut nama sih sebenarnya Iya. gitu, pelatih asing atau pelatih lokal? Asing. Karena banyak ya, Iya. 14 ya. Ya, gue asing sih karena mereka juga pasti dibayar mahal ibaratnya gitu. Terus ya, walaupun kita tidak menafikan juga pelatih lokal mungkin juga yang sekarang di Liga 1 juga dibayar mahal gitu maksud gue. Tapi yang jelas dengan pressure yang tinggi, status mereka sebagai pelatih asing pastinya ada target lebih tinggi kepada mereka gitu. Paling enggak gue ngeprediksinya ya paling enggak 5-6 pertandingan udah ada pelatih yang di Wow, gile. melihat ketatnya yang musim depan ya. Iya, iya. Untuk melihat ketatnya musim depan. Karena gue ngeliat nih untuk musim depan kayaknya bakal luar biasa ketat sih. Iya. Langsung ngegas di awal. ya. Kalau pada rata-rata kan klub-klub kita terutama bos-bosnya itu kan agak nggak sabaran ya gitu. Oh, Roman Kalau udah Abramovich semua. Ya. kalau udah di ini nama supporter sama netizennya Iya, apalagi gitu. Wah, support. udah panas, udah langsung siap-siap. Paling lama 7 pertandingan udah. Berarti yang punya basis supporter gede ya. Kalau basis supporternya kecil nggak terlalu ya. Tapi bisa jadi itu juga kayak begitu juga gitu. Walaupun basis supporternya nggak besar, ya tetap aja ada target-target tersendiri. Gitu. Musim lalu kan nggak ada degradasi. Di bawah Iya. itu ada Rans, ada Dewa United, lalu ada satu lagi siapa? Aduh, gue jadi lupa. Persikabo dah tuh. apa? Bukan Persikabo. Aduh, gue jadi lupa. Persik di atasnya kalau nggak salah. Barito nggak ya? Barito aman. Barito. Enggak, Barito aman. Barito aman ya. Satu lagi PSS Sleman kalau nggak salah. PSS Sleman betul. Nah, dari 3 tim terbawah itu siapa kira-kira pelatih yang bakal dipecat duluan? Dia kata lo nggak nyebut nama. Soalnya kayaknya terlalu gampang gitu kan. Soalnya kan pakai pelatih asing semua kan? Iya, Bener kan? iya, benar. Oke, Apalagi pelatih- PSS kayak pelatih baru kalau nggak salah deh. Iya, baru datang ke Indonesia. Iya, baru datang ke Belum Indonesia. punya pengalaman. Iya. Berarti apa, PSS maksud lo? Enggak. Oh enggak. Gini, itu tergantung juga dari materi pemain sih kalau gue ngeliat, dan cara pelatih bisa memanage pemain itu gitu. Kalau lo pemainnya pas-pasan misalnya gitu, Iya. secara squad gitu dalam tanda kutip gitu. Kalau dia bisa memaintennya dengan baik, ya pasti dia bakal bersaing gitu. Nah, kalau
jangan sampai sih kalau gue ngeliat ya, jangan sampai Rans tuh kayak musim lalu. Gue ngeliatnya gitu aja. Rans siapa sih pelatihnya? Si Almeida ya? Sekarang ya Almeida. Almeida ya? Almeida tuh bekas Arema. Arema ya. Iya. Bekas Arema. Jadi sehebat apapun pelatih asing, kalau menurut gua kalau materinya nggak mumpuni ya dia repot juga gendongnya. Sama lah seperti si Jan Olde Rekering gitu kan. Rekering, Dia iya. kan pelatih hebat itu sebenarnya ya. Iya. Tapi di eranya dia dulu, mungkin 10 tahun lalu kali waktu dia masih fit ya. Fit ya. Sekarang udah capek. Udah old school. Kalau menurut gua sih kemarin juga seperti dia nggak punya solusi ya Iya. untuk bisa mecahin formulanya gitu. Dan jangan-jangan ya kalau gue lihat nih misalnya kan ya boleh dibilang si Dewa masih mempertahankan si Jan Olde ya. Iya. Bukan nggak mungkin kalau dia nggak bisa perform dalam waktu yang singkat karena dia juga sebelumnya udah diberikan kesempatan untuk beradaptasi ya Iya, di betul. akhir musim lalu. Dia bisa aja yang jadi yang pertama Oh gitu. menurut gue sih. Karena pemain lokalnya juga Sekarang oke kok kalau nggak salah bukan datangnya maksud gue beberapa. timnya itu belum ya kecuali Egy paling ya. Yang lainnya itu ya so-so lah. Kemarin pemain asingnya nggak drop semua kok. Iya, drop Pemain asing. semua ya. Nggak ada yang perform kok gitu. Iya, salah Dan agen bukan nggak mungkin juga Almeida juga bisa termasuk dalam kloter yang terancam juga kalau Iya. karena kan harapannya tinggi pasti Rans kan. Benar. Harapan Rans dan Dewa notabene sebagai tim yang promosi kemarin dengan melihat performanya nggak begitu mengesankan ya Iya, pelatihnya. Beruntung gak ada Sekarang degradasi nih ya. istilahnya second win lah. Lu Iya. kalau nggak bisa juga ya udahlah berarti memang nggak kompeten lu ngelatih. Gitu sih menurut gue sih. Debutan debutan yang pelatih-pelatih yang baru pertama kali ngelatih Indonesia seperti pelatih dari PSS Sleman itu. Lo ngeliatnya gimana? Mereka pasti akan dapat pressure tinggi ya. Tinggi. gitu. Apalagi PSS Sleman kan supporternya luar biasa. Iya itu apalagi di PSS Sleman. Nah, kita tahu lah dalam beberapa musim terakhir gimana dinamikanya di PSS Sleman gitu. Tapi yang pasti kalau gue ngeliat yang pelatih-pelatih debutan ini gue ngerasa ya, gue juga lagi menghitung-hitung sih gitu. Tapi gue ngeliatnya agak berat bagi mereka untuk bersaing cepat. Tapi bukan tidak mungkin. Iya, iya. Ya namanya sepak bola kan. Maksudnya mereka bisa bersaing untuk bisa ke jalur juara gitu. Tapi kalau gue ngelihat untuk musim ini mereka bisa membawa timnya bertahan aja itu udah oke. Ya. Paling sama juga di PSS Semarang juga termasuk debutan ya. Iya. Si Agus itu ya, Elber Agus. Siapa? iya, Si Agus. di PSS Semarang. PSIS bukan Agus. Eko. Bukan. Oh iya, iya. Eko siapa? Eko Purjanto. Bukan. Kan dia masih belum selesai dia apronya. Oh iya. Nah, Belum keluar lisensinya, Betul. belum Nah, bisa. Kalau gue bilang sekarang mungkin secara jumlah oke pelatih asing banyak dominan. Tapi yang pelatih asing yang top level enggak lebih dari 4 paling. Bernardo Tavares, Bismillah, Thomas Doll. Kan dia enggak jauh-jauh. Jadi yang lainnya kan kita masih big question. Iya. Lu- Masih casingnya asing aja gitu ya. Yang sudah terbukti kan kemarin itu. Dan itu pun juga sudah memberikan warna yang luar biasa ya untuk peningkatan level kompetitifnya Liga 1 gitu. Iya. Walaupun nggak besar, tapi adalah peningkatan gitu kan. Ada nggak nih 4 besar tadi yang disebutkan sama Bang Yuka kira-kira bakal kena pemecatan mungkin half season mungkin? Gue sih ngeliat nggak. Kalau ngelihat kemarin Performanya apalagi kemarin. yang kemarin si PSM lawan Bali itu yang playoff, PSM masih kompetitif. Iya. PSM masih kompetitif dengan taktikal yang diterapin sama Bernardo Tavares masih kompetitif. Yang 4 itu kayaknya tetap Termasuk akan Bali bersaing. berarti? Iya, termasuk Bali. Teko itu ya? pasti Teko. akan bersaing ketat lagi di Tapi musim ini. Teko tuh udah mulai banyak tekanan juga loh. Iya. Setuju gua. benar. Iya, Setuju. banyak tekanan juga loh. Dan siklus pelatih di kita kan nggak lama ya. Nggak lama. Maksudnya pelatih yang sudah existing tuh jarang lama. Pelatih gitu. asing apalagi? Teko tuh termasuk lama ya di Bali Termasuk ya? Karena lama. itu. Karena itu. Termasuk Dan- lama. Kayaknya mentok Maksudnya ya? dia udah berada di ujung siklus gitu loh. Iya. Dia kan kemarin sempat defend ya ketika dianggap nggak perform Balinya gitu kan, terus dapat tekanan dari supporter kan dia bilang, tapi kan saya yang bawa tim ini juara. Dia udah mulai Iya. defense tuh. Iya. Jadi udah Iya. mulai agak nggak nyaman juga tuh. Karena supporter nuntut lebih terlalu. Karena dia kan juara back to back gitu kan. Iya. Benchmarknya udah tinggi jadinya Iya. gitu. Iya, benar. Biasa itu kalau itu. Untung dia lolos sih kemarin ya. Iya. Dari Benar. PSM. Kalau nggak mungkin ya nggak tahu juga ya. Paling Iya, habis iya, sekarang yang jadi ujian Teko adalah berbicara di pentas Asia. Itu sebenarnya yang akan bisa jadi tolak ukur ke dia ya selain di lokal ya. Kalau lokal, oke lah dia udah berprestasi ya. Kalau seperti Bali United senang iya. Tapi kan kayak biasa gue udah juara back to back Ya. gitu kan. Tapi di pentas Asia ini lo harus bisa kasih bukti minimal kalaupun Liga Champions Asia nggak tembus gitu. Di Piala AFC lo bisa jadi kalau nggak ngebuktiin. kalau kalah di kualifikasi dia turun ke AFC ya. Oke, iya, kan. Cuman sorry sebelum ditutup Don ini juga yang perlu kita tahu ya bahwa sebetulnya
dari kalangan supporter juga target mereka itu bukannya lu berprestasi di level Asia sih. Iya. Lu berprestasi di Lokal. domestik. Iya. Ya karena dianggap Iya, level Asia itu benar-benar. cuma Kejauhan lah. Iya, cuma untuk Iya. komplimen doang gitu. Iya. Iya, benar-benar. Kelihatannya memang kita belum sampai di situ gitu loh. Jatahnya kita juga kan sedikit. Kalau gitu. negara tuh kita Siprus. Di Eropa gitu. Tapi emang kalau biasanya emang gitu, kalau misalnya untuk defend, untuk supaya nggak terlalu banyak dicela, itu emang harus ngomongin soal sejarah kayak pendukung MU. Oke, Scorer jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Skor Indonesia. Jangan lupa follow juga Instagram, ada Ya. TikTok juga segala macam. Juga follow Instagram Rais, Bang Yuke, dan juga Donzol. Gue Doni Zola. Gua Rasatan. UK. Ciao.